Halo, Sobat Eledu, dimanapun berada. Oke, kesempatan yang indah ini kita ketemu lagi. Oke, dengan saya, David F. Saragi, sebagai CEO dan juga founder daripada Eledu. Di acara Management Series dari Eledu, oke. Kemarin kita sudah banyak belajar ya tentang problem and solution, tentang risk management, dan pada hari ini, kesempatan yang indah ini, saya ingin berbagi di manajemen series ini dengan tema financial. Oke, pasti sudah sangat familiar ya, karena semua institusi, setiap perusahaan, bahkan sekolah ya, pasti punya yang bagian finance pasti. Ya, bagian yang ditunggu-tunggu karena yang mengelola uang ya di situ gitu ya. Nah, oke. Pada hari ini saya ingin sharing gitu ya tentang apa itu finance ya, finansial. Mungkin udah banyak yang tahu gitu ya, tapi apa yang mendorong saya di sini adalah bagaimana eh, sharing saya pada hari ini tuh bisa jadi berkat ya buat para financial ya, para pengelola keuangan gitu ya, yang mungkin saat ini bukanlah orang yang lulusan accounting misalkan atau di bagian ekonomi gitu ya di university gitu, tapi saat ini mereka dipercaya untuk mengolah keuangan. Nah, jadi saya terdorong untuk memberikan sharing pada malam hari ini ya, pada hari ini buat para rekan-rekan yang ada di posisi financial ya, namun memang backgroundnya bukanlah seorang manajemen ataupun manajemen keuangan ataupun accounting ataupun lulusan ekonomi. Oke, never too late ya, tidak pernah terlambat ketika kita mau belajar, dan biarlah izinkanlah saya kita open mind ya. Kalau kata Steve Jobs almarhum, stay foolish, stay hungry gitu ya. Jadi pada hari ini biar setiap kita membuka diri ya kan, membuka pikiran kita untuk pelajaran manajemen series pada malam hari ini dengan tema finansial. Oke, seringkali ya mungkin menganggap bahwa finance ya itu sama dengan accounting gitu. Padahal itu hal yang berbeda. Ya, accounting itu kalau didefinisikan artinya segala hal yang berhubungan dengan merekam, mengelola, dan melaporkan catatan keuangan sebuah perusahaan atau institusi. Jadi dia merekam gitu ya, mencatat ya, membuat laporan ya. Dan kalau finance itu berbicara tentang manajemen atau pengelolaan keuangan dan investasi baik bagi individu, korporasi, dan pemerintahan. Jadi dia mengelola uang gitu ya, supaya beranak pinak gitu ya. Bagaimana dia mengelola dengan baik. Jadi itu dua hal yang sering menjadi apa ya, banyak yang salah memahami gitu ya. Namun biarlah pada hari ini bisa mengetahui perbedaan antara accounting dan finance dengan baik ya, dengan jelas. Oke. Dan accounting bertanggung jawab atas kebenaran semua transaksi finansial yang dimasukkan ke dalam buku besar, memastikan bahwa saldo yang tersisa adalah benar, juga memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan yang dibuat akurat. Jadi kita juga akan sering melihat bahwa banyak ya, ada software accounting yang dijual gitu ya, ada juga yang gratis gitu ya, yang mempermudah tentunya bagaimana pembukuan, ya, bagaimana membuat laporan akuntansi yang baik dan benar. Lalu finance memastikan adanya dana yang memadai atau modal pada setiap situasi yang ada, juga memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan seoptimal mungkin. Jadi yaitu ya, fungsi yang sangat-sangat berbeda antara accounting dan finance. Ya, lalu ada hal yang lain ya, yaitu accounting itu mengukur ya
kontribusi sumber dana, mengelola liabilitas perusahaan atau institusi, menentukan pemenuhan kontrak, dan menjaga transparansi. Ya, sedangkan finance itu pengumpulan dana, pendistribusian dana, pengelolaan keuangan, mengajukan kebijakan pada petinggi perusahaan atau institusi. Jadi jelas ya, Bapak Ibu yang belum menyadari ataupun masih bingung, ya ada bagian accounting, ada bagian finance, ya kan, acap kali dijadikan satu gitu ya. Ya memang saya bisa memberikan suggest gitu ya. Semoga ini bisa bermanfaat kalau di spread ya. Artinya bagian accounting sendiri, bagian finance sendiri. Jadi tidak jadi satu ya. Namun mungkin kalau perusahaan saya atau institusi saya masih kecil, Pak. Oke. Dibedakan, namun memang harus ada juknis lah ya, ataupun sebagai aturan yang jelas gitu ya. Dan juga ada perbedaan walaupun itu dikelola oleh satu orang, namun memang idealnya ya itu dikerjakan oleh dua orang yang berbeda, bagian finance dan accounting. Oke. Itu sedikit tentang definisi daripada accounting, definisi daripada finance. Nah, kalau dikatakan gitu ya, saya share ya di sini ya, semua dicatat di akuntansi. Jadi baik balance sheet ya, lalu cash flow, lalu profit and loss ya, itu semuanya dicatat di akuntansi dan berujung ya memang di akuntansi sendiri. Jadi apa yang tadi saya sampaikan tentang definisi finance dan akuntansi ya, dan ini adalah semua transaksi, semua pencatatan itu berujungnya di akuntansi. Jadi dia dikatakan sangat-sangat penting ya, memiliki orang yang sangat-sangat memang punya karakter yang tepat ya kan, punya komitmen yang tepat dan juga punya kompetensi yang tepat di bidang akuntansi. Karena ya jujur dikatakan bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang rutin ya, karena kalau dikerjakan oleh orang yang up and down gitu ya, ini sangat-sangat berbahaya. Tapi yang diharapkan orang tersebut memiliki endurance ya, daya tahan, semangat juang, dan memang ketelitian ya, kerapian dan juga akuntabel. Nah, itu yang diperlukan bagi seorang akuntansi. Nah, jadi Sobat Eledu, itu tadi ya, semuanya itu akan dicatat dan berujungnya di akuntansi. Jadi sangat-sangat penting ya yang bagian akuntansi, dan sering kita lihat gitu kan ya, di akhir-akhir bulan ya, itu orang-orang accounting pasti lembur-lembur gitu ya, ada di perusahaan atau di institusi Bapak Ibu yang pasti mereka harus menyelesaikan ya semua pencatatan itu sebelum berganti hari gitu ya, di akhir bulan. Oke. Mengapa kita mempelajari financial ya, atau manajemen keuangan ya? Nggak lain dan bukan gitu ya, ini dia. Yang adalah profit gitu ya. Jadi mengapa kita mempelajari manajemen keuangan ya, ataupun financial ya, nggak lain dan bukan adalah profit. Jadi bukan hanya untuk menambah pengetahuan belaka gitu ya, ataupun nambah-nambah kerjaan gitu ya, atau ya karena biar keren lah ya, di perusahaan atau institusi lain tuh punya bagian finance gitu ya, kami cuma accounting gitu kan, akhirnya dibuatlah bagian finance juga gitu. Padahal kalau kita kita telusuri ya, mengapa kita mempelajari ini manajemen keuangan, yang ujung-ujungnya adalah profit. Oke. Nah, di sini katakan profit ya, itu adalah revenue dikurang cost. Jadi jelas ya bahwa profit itu adalah keuntungan dikurangi biaya. Oke. Revenue, bagaimana menaikkan revenue? Ya, lalu yang kedua bagaimana menurunkan cost. Oke, jadi so simple sebenarnya ya. Jadi bisa dikatakan ilmu yang kita pelajari ini ya simple sebenarnya. Bagaimana menaikkan revenue ya kan. Lalu yang kedua bagaimana menurunkan cost. Dua jurus ini saja ya. Ini kalau dilakukan dengan baik dan benar ya, ini pasti akan berdampak luar biasa bagi sebuah perusahaan atau institusi.
Jadi tadi katakan bahwa profit itu adalah revenue dikurangi cost, ya. Bagaimana kita menaikkan revenue, bagaimana kita menurunkan cost. Itu mengapa kita mempelajari daripada financial, ya, manajemen keuangan, pengelolaan keuangan. Oke, tahu dan paham bagian revenue. Ini kita pasti paham dulu ya tentang revenue gitu ya, keuntungan-keuntungan yang ada di institusi kita atau di perusahaan atau di sekolah gitu ya, tempat kita berada ya. Contohnya adalah saya ambil contoh yang sederhana yaitu sekolah gitu ya. Kita bagi dua antara revenue yang dihasilkan oleh core business gitu ya dan revenue yang dihasilkan oleh supporting business. Oke. Yang kita tahu kalau revenue yang dihasilkan dari core business sebuah sekolah itu pasti adalah admission ya, dari penerimaan murid gitu ya. Nanti mereka akan bayar uang SPP ya, uang sumbangan gedung gitu kan ya, dan juga uang kegiatan. Biasanya 3 hal itu yang utama gitu ya. Nah, namun ada juga revenue yang dihasilkan dari supporting business. Contohnya adalah penjualan, kita menjual juga buku misalkan ya, kita beli dari percetakan ya atau dari supplier pertama lalu kita jual kembali kepada murid-murid kita ya, tentunya dengan harga yang di bawah pasar ya. Nah, atau kita mempunyai juga supporting business ya yang mendatangkan revenue seperti catering ya, catering makan gitu ya. Kalau saat ini mungkin pandemi repot ya karena biasanya dari rumah ya dibawa bekal gitu. Tapi saat ini sudah masuk ke endemi gitu ya, dan beberapa sekolah juga sudah buka ya kantinnya, dan saat ini juga sudah mulai berdagang gitu ya di kantin, tapi dengan prokes tentunya ya, dengan prokes yang ketat juga. Nah, jadi penghasilan daripada kantin gitu ya, apakah nanti ada sewa kantin kah gitu ya, atau sharing profit gitu ya dari pemilik warung atau kantin tersebut gitu ya, kita hanya menyediakan tempat. Nah, itu merupakan supporting business ya, revenue yang kita dapat dari supporting business. Atau yang lain seperti kita mempunyai bisnis yang antar jemput anak murid gitu ya, siswa-siswi kita mempunyai beberapa armada dan kita bisa mendapatkan revenue dari supporting business tersebut ya. Jadi kita subkonkan lagi ya dengan beberapa orang-orang yang dipercaya yang memiliki armada dan mereka bisa sharing profit sama kita. Nah, itu juga bagian daripada revenue yang dihasilkan dari supporting business. Jadi tahu dan paham bagian revenue itu sangat penting. Jadi kita harus tahu dan memahami ya dari mana uang itu datang. Ya, itu yang penting. Tadi ada 2 dibagi, adalah core business dan yang kedua adalah supporting business. Oke, lalu berikutnya adalah tahu dan paham bagian cost. Nah, ini dikatakan kita juga selain tahu dan paham untuk bagian revenue, tapi kita juga harus tahu dan paham bagian cost atau biaya ya. Kalau contohnya sekali lagi di sekolah yang saya ambil ya, sederhananya ada mungkin cost-cost yang keluar dari bagian akademik gitu ya. Lalu ada di bagian kesiswaan, lalu di bagian hubungan masyarakat, lalu di bagian sarana prasarana. Jadi itu cost-cost yang keluar atau biaya-biaya yang keluar ya, kita harus tahu dan memahami bagian tersebut. Jadi bukan hanya revenue saja Bapak Ibu ya, Sobat Eledu, tapi juga kepada bagian cost-nya. Oke, berikutnya adalah setiap kegiatan kita ya harus memberikan nilai tambah ya, baik nilai tambah menaikkan revenue atau nilai tambah menurunkan cost. Nah, ini penting banget ya. Jadi Sobat Eledu ya, acap kali dibuat gitu ya, banyak program kerja ya dilakukan setiap tahun dibuat gitu ya. Namun kita mesti make sure ya sebagai pengelola keuangan yang baik dan benar bahwa setiap kegiatan itu harus memberikan nilai tambah. Oke, jadi ada nilai tambahnya, ada value added-nya gitu ya. Baik nilai tambah untuk menaikkan revenue, ya sekali lagi saya katakan baik nilai tambah untuk menaikkan revenue,
atau nilai tambah menurunkan cost. Oke, jadi dua hal tersebut ya. Jadi bagaimana kegiatan tersebut harus memberikan value added ya, nilai tambah. Baik itu nilai tambah untuk menaikkan revenue maupun atau nilai tambah menurunkan cost. Oke. Dan ini yang paling penting, semua harus dapat diukur. Jadi nggak hanya omongan gitu ya, tapi semuanya itu harus dapat diukur. Nah, saya mau tampilkan ya, ini dia ya, bahwa kita banyak sekali metode ya, namun ini kita pakai yang namanya balance scorecard ya. Pasti sudah sangat familiar ya, karena banyak perusahaan dan institusi yang menggunakan metode ini gitu ya, yaitu balance scorecard. Di situ ada finance, ada customer, ada internal process, dan ada learning and growth. Nah, ini penting untuk apa? Untuk dapat mengukur gitu ya. Jadi tidak hanya verbal gitu ya, hanya omongan di perencanaan tahunan dan segala macam, tapi harus ada metode yang jelas gitu ya, dan itu semuanya harus dapat diukur. Nah, Sobat Eledu gitu ya, saya masuk ke rinciannya ya, supaya dapat lebih dipahami gitu. Ada tadi kita tentang finance tadi, ada berbicara bagaimana value added ya untuk menaikkan revenue, dan bagaimana value added untuk menurunkan cost gitu ya. Lalu yang kedua adalah customer ya, lalu internal process, dan juga learning and growth. Ini empat hal ini ada semuanya di dalam balance scorecard gitu ya. Oke. Nah, ini saya harap ada latihan juga gitu ya buat Sobat Eledu gitu ya, mengetahui siapa customer Anda. Jadi ini penting gitu ya. Lalu yang kedua, bagaimana customer Anda puas. Ya, berbicara tentang tadi pertama finance ya, tentang value added ya kan. Lalu yang kedua tentang customer ya, yaitu kita harus tahu betul customer kita itu siapa dan kepuasan customer kita. Dan yang kedua ya, yang ketiga adalah internal process gitu ya. Apa internal process Anda? Bagaimana internal process berjalan dengan baik. Jadi ini sangat-sangat penting gitu ya, bahwa kita harus dapat mengukur kegiatan-kegiatan gitu kan yang ada di dalam internal process. Ya, semuanya memang penting ya. Ada bagian finance, ada untuk customer, ada di bagian internal process maupun di learning and growth, ini semuanya harus dapat terukur ya. Dan yang ketiga ini apa internal process kita harus tahu, dan bagaimana internal process berjalan dengan baik. Dan yang keempat adalah apa yang harus ditingkatkan oleh learning and growth ini, dan bagaimana learning and growth berjalan dengan baik. Jadi ini keempat hal yang ada di dalam balance scorecard ya. Untuk apa ya? Ya untuk dapat terukur ya, semuanya dapat terukur. Dan nanti ketika dilakukan pembuatan program kerja ya, dilakukan pembuatan untuk rencana anggaran pendapatan belanja gitu ya, baik itu untuk perusahaan, baik itu untuk institusi maupun sekolah, itu jelas gitu ya, semuanya itu jelas tersaji dengan baik ya kan. Dan itu kita bisa pakai macam-macam metode ya. Di sini saya sampaikan dan recommended ya untuk memakai balance scorecard ini ya. Di situ kita bisa mengukur nanti dari sisi finance, customer, internal process, dan learning and growth. Oke, anggaran pendapatan belanja. Oke, ini adalah kita masuk kepada anggaran pendapatan belanja gitu ya. Sekali lagi saya ambil contoh untuk institusi sekolah gitu ya, lembaga pendidikan gitu. Nah, yang pertama yang saya garis bawahi adalah anggaran pendapatan belanja ini dibuat secara tertulis. Jadi sekali lagi ini mungkin sangat sederhana ya kata-katanya, tapi ini sangat-sangat powerful gitu. Karena kalau hanya by omongan gitu kan ya, hanya jadi notulen gitu ya, notulen meeting, dan hanya ditulis di agenda pemimpinnya atau kepala sekolahnya, lama-lama bisa hilang gitu ya. Tapi ini sebuah hal yang harus ditulis dan
Yang kedua adalah disahkan. Jadi memang harus ada pengesahan gitu ya, kayak anggota apa Banggar gitu ya. Tapi ini memang benar, ini serius ya. Jadi memang selain ditulis dan juga harus disahkan. Ya, dan yang ketiga adalah semuanya berkomitmen. Jadi baik yang membuat rencana maupun nanti yang akan menggelontorkannya pun harus berkomitmen gitu. Catatannya adalah melakukan prioritas. Jadi kita tahu ya, tahun demi tahun ini pasti ada perubahan yang sangat-sangat luar biasa lah, terutama ketika kita mengalami pandemi. Kita nggak tahu tahun 2020 ya, itu terjadi pandemi sedunia gitu ya, dan akhirnya mungkin kita sudah bikin perencanaan di akhir tahun 2019 gitu ya, lalu semuanya berantakan. Ya, jadi kita harus lakukan lagi ya pembuatan baru gitu kan, dan lakukanlah prioritas. Lalu yang kedua lakukanlah dengan spesifik ya. Ini saya pakai metode SMART ya, specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Nah, jadi ini penting gitu ya. Jadi apa yang dibikin itu nggak hanya wacana yang mengangan-angan gitu ya, atau yang tidak bisa terawang-awang, nggak bisa menjejak bumi gitu. Tapi harus spesifik ya kan, measurable ya, achievable, realistic, dan juga time. Dan yang berikutnya, kalau ada perubahan harus disampaikan dalam forum. Ya, dalam forum, proses berulang, jadi continue lagi ya, dibuat secara tertulis, disahkan, dan semuanya berkomitmen. Ini penting karena hal-hal perubahan-perubahan kayak gini ini sangat-sangat beresiko ya, jadi semuanya harus paham betul ya. Ketika berubah itu ada resikonya gitu ya. Apalagi ketika tadi ya, seperti tahun 2020 terjadi pandemi, kita tahu betul harus ada perubahan yang sangat-sangat ekstrim. Dan itu beresiko, tapi ya semuanya tuh harus tahu. Ya, harus tahu. Baik yang membuat perencanaan maupun yang nanti akan menggelontorkan, baik maupun yang mensahkannya nanti, ya. Itu harus tahu. Jadi itu ya tentang anggaran pendapatan belanja sebuah perusahaan, institusi. Hal yang tadi adalah 3 hal tadi. Yang pertama dibuat secara tertulis, disahkan, dan semuanya berkomitmen. Catatannya adalah lakukan prioritas, lakukan dengan spesifik, measurable, achievable, realistic, dan juga time. Ya, ada timingnya gitu ya. Wah, mungkin akhir tahun selesai gitu ya. Jadi nggak tidak pernah selesai gitu, jangan gitu ya. Tapi ada time-nya. Dan yang ketiga, kalau ada perubahan harus disampaikan di dalam forum, ya, proses berulang. Nah, itu untuk yang anggaran pendapatan belanja. Nah, saya mau share ya tentang satu hal ini, yaitu budget. Budget maupun non budget gitu ya. Ini satu seringkali ya disampaikan gitu ya, ada kegiatan atau program yang menggunakan budget, ada juga yang non budget. Namun dua-duanya haruslah memberikan nilai tambah, baik nilai tambah menaikkan revenue ya, value added-nya untuk menaikkan revenue, atau nilai tambah menurunkan cost ya. Jadi walaupun dia non budget, tapi dia juga harus dapat memberikan nilai tambah ini, apakah menaikkan revenue ataukah menurunkan cost. Karena kita juga berbicara tentang waktu gitu ya. Banyak kegiatan ataupun program kerja yang akhirnya itu menyita waktu. Ini berbahaya sekali ya, karena hari-hari ini kita bisa rasakan gitu ya, waktu begitu cepat ya, walaupun semuanya sama sih, satu hari itu 24 jam, tapi ya di saat-saat kita masuk ke dunia baru gitu ya, new era ini ya kan, zaman di sesudah COVID ini ya, kita masuk ke endemi gitu ya, kita sudah harus bisa menyesuaikan diri kita ke dalam perubahan ini. Jadi hal ini pun ya, perubahan ini pun sudah menyita waktu ya, apalagi kalau kita menyia-nyiakannya. Jadi kita pun mesti membuat perencanaan yang tepat ya dalam program non budget. Itu adalah apakah dia menaikkan revenue ataukah menurunkan cost. Oke, ini dua hal yang penting ya. Saya pikir ini hal yang sangat-sangat penting bahkan. Jadi tadi itu ya, dari budget dan non budget gitu ya, dua-duanya haruslah memberikan value added. Baik dia menambah atau menaikkan revenue ataukah dia menurunkan cost.
Dan sekali lagi kedua-duanya haruslah dapat diukur. Jadi ya penting sekali tadi ya. Contohnya adalah metode balance scorecard yang kita sampaikan di awal. Dia nanti dapat memberikan ukuran-ukuran ya yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi tidak asal gitu ya buat kita. Oke. Nah, itu pelajaran tentang manajemen series kita pada hari ini ya, tentang finansial, tentang yang namanya pengelolaan keuangan. Jadi Bapak Ibu ya, Sobat Eledu, ini mungkin kita tidak berlama-lama ya, karena hal ini yang tadi di awal saya katakan ya sangat-sangat simpel gitu ya, berbicara tentang finansial ya kan, itu berbicara tentang profit. Berbicara tentang profit itu berbicara tentang revenue dikurangi cost. Nah, seperti itu. Ya, jadi bagaimana finance adalah pengelola keuangan, ya kan, itu harus jelas sekali gitu ya. Dan tadi di awal saya katakan tentang accounting. Itu adalah pencatatan, ya, mencatat, ya, melakukan pencatatan. Jadi saran saya kalau dalam sebuah institusi atau perusahaan atau sekolah atau lembaga pendidikan Bapak Ibu, Sobat Eledu, itu bisa disepare, ya, bisa dipisahkan antara bagian accounting, bagian finance, ya. Jadi untuk menjaga independence ya, dan juga apa namanya itu mempunyai risiko yang tinggi kalau digabung ya oleh, apalagi dikelola oleh satu orang gitu kan ya. Nah, itu cukup beresiko. Jadi sebaiknya di spread, ada yang bagian finance, ada yang bagian akuntansi. Seperti itu. Lalu kita tahu ya tentang balance sheet, neraca, profit and loss ya, untung rugi, cash flow, arus kas itu ya. Itu semuanya dicatat dan berujung di akuntansi. Jadi memang penting sekali ya Sobat Eledu memiliki orang yang tadi ya, memiliki karakter, memiliki komitmen, dan juga memiliki kompeten di bidang akuntansi. Ya, jadi bukan hanya soal pintarnya saja, tapi juga harus punya karakter ya, tentang kejujuran tentunya ya, tentang dia punya kemampuan endurance ya, daya tahan ya kan, tidak cepat menyerah gitu. Ya, itu yang terpenting ya, di samping punya kepintaran saja gitu ya, tapi memiliki karakter dan komitmen itu jauh lebih penting daripada memiliki kompetensi. Nah, jadi itu yang hal yang kedua, mengapa. Lalu yang ketiga, mengapa kita mempelajari manajemen keuangan tadi ya, hanya satu hal tentang profit. Oke, jadi nggak lain dan nggak bukan kita mempelajari manajemen keuangan, pengelolaan keuangan ya kan, tentang financial ini adalah profit ya, nggak lain dan tak bukan. Lalu yang berikutnya ya, profit sama dengan revenue dikurangi cost. Jadi ini memang pelajaran yang singkat gitu ya, tapi ya powerful untuk sebuah institusi, powerful untuk sebuah lembaga pendidikan atau sekolah ya, powerful sekali untuk sebuah perusahaan. Ketika dia bisa mengelola keuangannya dengan tepat, dengan baik dan benar ya, dengan powerful, ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan ya dari sebuah perusahaan atau institusi itu sendiri gitu ya. Oke, lalu pentingnya mengetahui dan memahami bagian revenue. Jadi penting sekali untuk seorang pengelola keuangan itu tahu bagian revenue atau pendapatannya di mana gitu ya. Tadi kita sudah belajar tentang ada dua hal, yaitu ya core bisnis maupun adalah supporting bisnis. Jadi kedua engine ini bisa menghasilkan revenue untuk institusi ataupun perusahaan Bapak dan Ibu ya, Eledu, Sobat Eledu semua. Jadi bagaimana kita mengetahui dan memahami bagian pendapatan dari mana nih ya sumber uang kita, yaitu dari core bisnis dan juga dari supporting bisnis. Dan yang keenam, pentingnya tahu dan juga memahami bagian cost ya, jadi biaya gitu ya. Kita harus tahu juga ya, jangan sampai kita nggak tahu nih pos-pos biaya, bahaya ya, sangat-sangat beresiko. Lalu berikutnya, setiap kegiatan kita harus memberikan nilai tambah, value added. Ingat ya, value added ini penting sekali ya Bapak Ibu ya, value added ya, baik nilai tambah untuk menaikkan revenue atau nilai tambah menurunkan cost
Ya, semuanya harus dapat diukur. Ini catatan penting. Jadi janganlah ketika kita melihat kegiatan atau program-program gitu ya, dan kita tidak tahu apakah ini menambah revenue kita atau menurunkan cost kita gitu ya. Atau malah bisa-bisa malah kebalik, ini untuk menambahkan cost gitu ya, dan menurunkan revenue. Wah, itu berbahaya gitu ya. Jadi itu bisa dikatakan kegiatan yang harus ditinjau ulang lah gitu ya. Dan catatannya yang terpenting adalah semuanya harus dapat diukur. Nah, kita ada banyak metode ya di dunia ini ya, di dunia finance ini ya, Sobat Eledu. Tapi saya merekomendasikan ini dengan metode balance scorecard ya. Ada 4 aspek gitu, ada finance, ada customer, internal process, learning and growth. Jadi ini kenapa? Supaya semuanya dapat terukur dengan baik dan benar. Lalu anggaran pendapatan belanja lembaga pendidikan gitu ya, ataupun perusahaan, institusi, Bapak dan Ibu. Tadi saya katakan bahwa dibuat secara tertulis, jadi bukan hanya ditulis di notulen meeting gitu ya, tapi ditulis dengan baik ya di sebuah buku gitu ya, dan disahkan nomor 2. Dan semuanya berkomitmen. Oke, baik yang membuat maupun yang menggelontorkan dan mengesahkan itu harus berkomitmen semua. Itu berbicara tentang anggaran pendapatan belanja institusi atau perusahaan atau lembaga pendidikan. Catatannya tadi adalah prioritas ya, karena saat ini memang benar-benar ya kita harus fleksibel, kita harus dinamis gitu ya. Tapi kita jangan lupa juga ada rambu-rambu yang kita juga harus buat gitu ya. Jangan sampai kebablasan gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa tahu, bisa tepat mengambil di saat-saat fleksibel dan dinamis, yaitu kita harus melihat prioritas. Dan yang kedua adalah lakukan dengan SMART ya, specific, measurable, achievable, realistic, dan time. Dan yang ketiga, kalau ada perubahan harus disampaikan dalam forum, jadi tetap resmi ya, bukan sebelah pihak tapi kedua belah atau ketiga belah pihak harus ada di situ dan harus disampaikan dan juga harus disetujui bersama ya, proses berulang. Dan berbicara tentang budget ya tadi ya, budget dan non budget ini seringkali ya institusi, perusahaan, sekolah ataupun lembaga pendidikan ya bikin budget ya kan untuk tahun ajaran atau tahun yang akan datang gitu ya, bikin budget ya. Namun catatan yang penting ya, jangan sampai dilupakan, dua-duanya harus memberikan value added, nilai tambah ya, baik untuk menambah revenue atau nilai tambah untuk menurunkan cost. Jadi itu sangat-sangat penting. Jangan sampai, oh iya Pak, ini kan non budget, bolehlah, ya kan? Suka-suka gitu kan, ini berbahaya gitu. Karena selain itu juga pasti ya tadi adalah masalah waktu ya, itu yang paling sangat-sangat menyita nantinya. Akhirnya hal-hal yang harusnya dikerjakan atau program kerja ataupun kegiatan-kegiatan yang merupakan core gitu ya, itu malah tergerus gitu ya dengan hal-hal yang tadi ya tentang non budget tadi. Walaupun dia non budget tapi bisa menggerus waktu. Nah, itu catatannya ya. Jadi Sobat Eledu, ini dari Eledu ya, pada malam hari ini kita menyampaikan manajemen series ya dari kami gitu ya tentang namanya financial ya. Apa yang kami buat ini ya terdorong dari hal-hal yang tadi di awal saya sampaikan, bahwa mungkin ada di posisi Bapak Ibu yang bukanlah backgroundnya adalah seorang accounting atau sebagai seorang manajemen keuangan, atau backgroundnya bukanlah ekonom gitu ya, tapi ada di posisi ini gitu ya. Tapi saat ini saya katakan never too late untuk belajar, asalkan stay foolish, stay hungry gitu ya, kata almarhum Steve Jobs gitu ya. Kita belajar, mungkin ini terdengarnya atau terkesannya sederhana, namun apa yang saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa kita mempelajari tentang pengelolaan keuangan ini apa sih gitu ya, nggak lain dan bukan adalah berbicara tentang profit. Dan profit itu apa?
Profit adalah revenue dikurangin cost. Simple, namun sangat-sangat powerful gitu ya. Jadi harapan saya pada malam hari ini, pada hari ini, Sobat Eledu dapat pencerahan gitu ya. Dapat pencerahan di hal-hal yang sederhana, hal-hal yang basic ini. Namun saya yakin dan percaya ketika teman-teman Sobat Eledu yang tadi mungkin terlewat ya bisa mengikutinya lagi di channel YouTube kami maupun di Instagram. Itu di situ ada videonya, nanti saya akan posting dan bisa mempelajarinya lagi ya, apa yang menjadi hal-hal yang penting dalam pengelolaan keuangan. Oke, demikian dari saya, dan besar lagi biarlah ini semuanya jadi berkat ya, jadi berkah buat kita semuanya dan kita bisa menjadikan ini sebuah hal yang luar biasa ya di dalam institusi atau perusahaan atau lembaga pendidikan atau sekolah tempat Bapak Ibu berada gitu ya. Hal yang luar biasa yang akhirnya berpengaruh ya baik kepada kemajuan dan kesuksesan tempat Bapak Ibu bekerja. Baik, sampai ketemu lagi di channel Eledu ya di manajemen series berikutnya. Keep on growing and never give up. Thank you. God bless. Sampai ketemu.